Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memprediksi akan terjadi peningkatan jumlah pendatang ke ibu kota usai momen Lebaran. Dan diperkirakan sekitar 10.000 hingga 12.000 orang akan ikut kembali ke Jakarta bersama saudara ataupun keluarga mereka. Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, angka tersebut masih bersifat sementara dan belum final. Data diperoleh berdasarkan pemantauan booking tiket transportasi serta pergerakan masyarakat yang kembali ke Jakarta bersama keluarga. Pemprov DKI akan terus memantau perkembangan arus balik ataupun yang untuk mendapatkan data yang lebih akurat. Pramono juga mengingatkan bagi masyarakat yang ingin datang ke Jakarta untuk mengadu nasib agar memiliki persiapan yang matang. Meski tidak ada operasi justisia, pemerintah tetap menekankan pentingnya kesiapan baik dari segi keterampilan maupun kesiapan hidup di ibu kota Jakarta. Data yang ada sampai dengan hari ini, kami memperkirakan akan ada kenaikan kurang lebih pemudik yang ikut saudaranya balik ke Jakarta kurang lebih 10 sampai dengan 12.000. Tetapi ini belum final ya, nanti kita lihat data yang ada karena kenapa ini bisa disimpulkan seperti itu dari tren orang booking kendaraan ataupun juga yang ikut dengan keluarganya dan sebagainya. Dan kami selalu meminta siapapun yang akan datang ke Jakarta sekali lagi untuk mempersiapkan diri. Jakarta tidak ada operasi justisia, tetapi Jakarta tentunya meminta siapapun yang ingin mengadu nasib bekerja di Jakarta, mereka harus mempersiapkan diri. Meski tidak melarang dan tidak ada operasi justisia bagi pendatang, Gubernur Jakarta Pramono Anung kembali menekankan pentingnya bagi pendatang agar memiliki keterampilan atau keahlian tertentu untuk menghadapi kerasnya hidup di Jakarta. Jangan sampai demi mendapatkan pekerjaan justru menambah angka pengangguran di ibu kota. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami dari luar studio ada pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah. Pak Trubus, selamat sore. Selamat sore Pak Trubus. Iya, selamat sore Mas Mbak. Pak Trubus, Pak Gubernur Jakarta Pramono Anung menyatakan bahwa bagi masyarakat yang ingin mengadu nasib di Jakarta harus mengetahui keterampilannya. Tapi sebenarnya sejauh mana sih pemerintah daerah ini bisa mengatur arus urbanisasi yang nantinya datang ke Jakarta? Iya, sebenarnya yang pertama harus dilakukan oleh Gubernur Pemprov Jakarta adalah berkoordinasi dengan daerah-daerah di sekitar ini Jakarta sendiri, artinya Jabodetabek atau wilayah aglomerasi ini, karena sesungguhnya nanti yang akan menjadi pusat atau daya tariknya itu posisinya di Jakarta. Nah, sehingga daerah-daerah di sekitar itu diajak berkolaborasi, diajak kerjasama, koordinasi untuk menampung nantinya ketika jumlah istilahnya itu pendatang lah gitu ya, itu sangat besar. Nah, itu kan harusnya ada semacam koordinasi, tapi sampai hari ini kita belum melihat satu upaya-upaya seperti apa koordinasinya. Yang kedua juga ini yang sebenarnya harus dilakukan sejak awal, koordinasi dengan pemerintah daerah di asal para perantau. Kan sebenarnya ada datanya itu Mbak, daerah mana yang paling banyak mengekspor gitu ya, mengekspor tenaga kerjanya, karena kan persoalan ini sebenarnya persoalan klasik yang dimana kemudian Pemda ini minim ini Mbak, langkah-langkah yang dilakukan. Misalnya kan Pemda harusnya menyediakan pusat informasi migrasi misalnya seperti itu. Jadi kalau mau datang ke Jakarta, ke kota besar, ke Surabaya atau ke kota manapun lah gitu, itu sebenarnya mereka diberikan informasi. Kalau ketika Anda datang ke Jakarta, taruhlah misalnya di sana memang Anda dapatkan UMP 5,7 juta per bulan, tetapi kan itu kehidupan di Jakarta itu sangat berat dalam arti semua makanan, minuman dan kebutuhan sehari itu mahal, kemudian tempat tinggal juga mahal, dan hal-hal yang harusnya diberikan informasi itu utuh. Nah, apalagi kemudian yang kedua kan aksesnya lah, setidaknya untuk menjadi istilahnya masyarakat berpenghasilan rendah itu kan harus diberikan pemahaman bahwa mereka ini datang ke sini bukan menjadi beban, tetapi harusnya malah menjadi motor penggerak dari wilayah-wilayah yang menjadi tujuan ini para urbanisasi ini, sehingga persoalan-persoalan klasik yang muncul terkait dengan dampaknya ini bisa diantisipasi. Jadi ini kan dua hal, apa yang disampaikan Gubernur itu lebih kepada ini istilahnya para pelakunya, para masyarakat, individu-individu lah, harusnya para pendatang ya, bukan pada konsep kebijakannya.
Karena apa? Harusnya ini pendatang ini kan dia hanya melihat apa yang dia pikirkan, bahwa misalnya ingin mengubah kesejahteraan, ingin mendapatkan gaji yang lebih, ya pokoknya penghasilan lebih. Nah, akibatnya yang terjadi di Jakarta atau sekitar wilayah ini atau kota-kota besar lainnya, itu mereka seperti dieksploitasi. Dia akan tidak mendapatkan UMP yang seperti yang diharapkan. Yang penting dapat kerjaan lah, seperti itu, daripada di rumah nganggur atau ini. Nah, ini juga harus dipertimbangkan dengan daerah asal. Daerah asal itu diajak diskusi, diajak semacam kolaborasi. Misalnya daerah asal ini jadi nggak mengalami banyak kemajuan. Daerah saya misalnya, Mbak, asal usul saya di Jawa Tengah, itu Purworejo Jawa Tengah, itu nggak banyak mengalami kemajuan misalnya, karena 25 tahun saya tinggalkan yang lalu dengan kondisi sekarang juga perbedaannya nggak terlalu menonjol, karena anak-anak mudanya kemudian meninggalkan daerah itu, dan kemudian yang terjadi daerah itu tidak mengalami kemajuan signifikan karena pertanian, kemudian hal-hal yang terkait dengan industri juga nggak mengalami banyak kemajuan yang signifikan gitu. Nah, ini kan hal-hal yang menurut saya diberi pemahaman kepada generasi muda melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah. Ini yang penting, Mbak. Jadi kalau misalnya tekanannya Pak Pramono Anung ini kan lebih kepada ini pendatang. Kalau pendatang ya memang skill, mental, kemudian sebenarnya ada lagi literasi tentang ini, hidup di Jakarta itu seperti apa, itu sebenarnya perlu. Jadi ini juga perlu diingatkan kepada para keluarga yang membawa keluarganya, artinya para pemudik kemarin yang kemudian berdatang berduyun-duyun ke sini. Karena kalau kita lihat kemarin membludak di Rangkas Bitung itu jumlahnya cukup besar sekali, kemudian di Senen juga saya lihat banyak sekali pendatang wajah-wajah baru lah gitu, istilahnya di Bekasi juga seperti itu. Nah, ini mengindikasikan apa? Mengindikasikan harusnya ada semacam pelatihan bagi mereka, Mas, Mbak. Jadi pelatihan persiapan mereka, termasuk mentalnya, termasuk jangan sampai kemudian di sini menjadi ini pelaku-pelaku kriminalitas, tempat slam lah gitu. Jadi daerah-daerah kumuh tinggalnya seperti itu yang kita lihat di Jakarta. Daerah kumuh kan dulu mereka para pendatang itu yang kemudian tidak bisa beradaptasi, tidak bisa mengembangkan dirinya. Seperti itu, Mas. Nah, kalau biasa kita kan sudah kerap kali mendengar Gubernur Jakarta Pramono Anung mewanti-wanti kalau datang ke Jakarta harus punya keterampilan. Tapi sebenarnya di sektor apa pekerjaan itu tersedia dan apakah sektor ini pun diminati dengan para pendatang, Pak Trubus? Iya, ini yang sebenarnya informasi ini harusnya ada, Mas. Ini persoalannya kan informasi itu nggak jelas kan, misalnya apakah sektor padat karya, misalnya sektor industri manufaktur. Kalau di Jakarta industri manufaktur kan sudah ini kan minim kan, istilahnya apa? Kalau kita lihat misalnya industri Pulau Gadung, kemudian kawasan Berikat Nusantara, kemudian di sekitarnya sana di daerah Tangerang misalnya, itu kan sudah nggak ini, Mbak. Sudah banyak industri pada keluar dari Jakarta karena apa? UMP-nya yang dikatakan naik terus, banyak investor yang nggak tahan, nggak kuat, akhirnya memindahkan usahanya ke wilayah Jawa Tengah. Kan sebenarnya Jawa Tengah cukup, menurut para investor yang pernah diskusi dengan saya itu umumnya mengatakan lebih inilah ya, lebih seksi, katanya lebih menarik. Karena apa? Karena di samping UMP-nya murah, masyarakat juga nggak terlalu banyak menuntut. Tapi kalau di sini tuntutannya sebentar-bentar ada demo, tuntutan kemudian istilahnya mereka menuntut hal-hal yang lain. Apalagi kemudian sekarang pemerintah mau menerapkan istilahnya WFH. Nah, WFH ini kan termasuk swasta lagi. WFH ini pemerintah informasinya kan seperti mengurangi hari kerja. Lah, mengurangi hari kerja berarti kalau misalnya nanti ditentukan hari Jumat sebagai hari kerja, tidak hari kerja, berarti kan hari Jumat hari libur. Lah, ini kalau sampai narasi itu diterima oleh para pekerja sehingga seolah-olah bahwa hari Jumat itu hari libur. Kalau hari libur berarti kerja dia statusnya lembur, Mbak. Nah, apa nggak babak belur itu para pelaku usaha yang harus menghadapi persoalan seperti itu. Misalnya ini kan harus diberikan penjelasan bahwa tetap harinya kerja 5 hari. Nah, yang kedua mengenai informasi apa itu yang dibutuhkan ini juga nggak ada, Mbak. Jadi harusnya Bali latihan kerja, kemudian juga hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan Depok itu butuh berapa, kemudian Tangerang butuh berapa, Bogor butuh berapa, Bekasi butuh, kan harus ada informasinya, Mbak. Jadi itu yang Jakarta ini bisa mengalihkan. Kalau misalnya datang ke Jakarta banyak dengan skill yang taruhlah lulusannya cuma SMP, SMA, ya berarti dibutuhkan ke sana di wilayah sana. Jadi ada semacam kerjasama di mana kemudian mereka dialihkan. Kalau misalnya di Jakarta hanya yang dibutuhkan kelas digitalisasi yang pemahaman digital tinggi, kemudian skill yang memang membutuhkan pengetahuan yang ya istilah oke punya lah gitu ya. Tapi itu Pak Trubus, artinya yang menjadi permasalahan utama ini adalah aksesibilitas informasi. Kebijakan apa yang harus dibuat untuk memastikan informasi ini bisa sampai, Pak, kepada para perantau sebelum mereka memutuskan untuk merantau ke Jakarta?
Informasinya yang pertama dari daerah asal, Mbak. Jadi makanya pemerintah pusat, pemerintah Jakarta itu harusnya melalui pemerintah pusat juga menginformasi kepada daerah-daerah asal. Sebenarnya kita kan ada datanya, Mbak. Tiap tahun itu daerah mana yang paling banyak berkunjung ke artinya yang berurbanisasi ke Jakarta. Nah, dalam bahasa media sosialnya, daerah mana yang suka mengekspor tenaga kerjanya itu ke wilayah Jakarta ini. Itu kan ada datanya. Ada hitung-hitung lah, perkiraannya itu ada, Mbak, sebenarnya. Nah, di sini tinggal dipastikan aja nanti daerah itu kan dulu kita ada kebijakan ini, Mbak, dikembalikan ke daerah asal. Kan pernah itu di era Gubernur Pak Basuki Cahayapurnama itu banyak yang dikembalikan daerah asal. Tetapi kemudian setelah balik ke daerah asal beberapa hari kemudian dia balik lagi ke Jakarta lagi. Jadi. Nah, inilah kemudian menurut saya hal-hal yang penting. Nah, kedua tentu dari sisi ini, Mbak, bagaimana tingkat RT RW juga berkolaborasi sampai ke kelurahan ini menyiapkan sehingga ketika mereka itu datang ke Jakarta, mereka posisinya tinggal di mana itu kan harus data yang jelas. Kemudian juga memang gini ya, dengan adanya mereka datang ke sini kan sebenarnya para pemilik kos-kosan, para penyewa itu sangat untung, Mbak. Tapi kalau nggak ada yang datang kan mereka juga sekarang ini berat gitu ya kondisinya. Artinya ini yang sebenarnya perlu diinformasi, ada plus minusnya menurut saya, Mas, gitu. Jadi memang harus ada koordinasi dari tempat asal informasi pekerjaan ataupun di kota tujuan agar nanti mereka ini bisa jelas ya tinggalnya di mana dan tidak menjadi beban sosial bagi masyarakat di ibu kota. Pak Trubus Radiansah, pengamat kebijakan publik, terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam Newsline. Selamat kembali beraktivitas, Pak Trubus.